Sabrina Ciani Kumara dengan NIM 122803201. Saya dari UIN Suska Riau, jurusan Ahli Gizi. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan Bu. Silakan duduk Bu. Ya Bu, selamat siang Ibu. Siang Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Maudi Sabrina Ciani Kumara. Di sini saya sebagai ahli gizi. Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa ya? Finanda. Ibu Finanda. Maaf sebelumnya, masuk ke sini dikasih surat rujukan dari dokter? Iya, dikasih. Boleh saya lihat? Saya cek dulu datanya ya. Untuk namanya Finanda. Iya. Umurnya 20 tahun. Tanggal lahirnya tanggal 12 bulan April 2004. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah datang ke Poligizi? Pernah. Pernah. Baik, kalau boleh tahu Ibu asal dari mana? Dari Sumatera Barat. Sumber ya Bu? Iya. Sumbernya di mana ya Bu? Di Payakumbuh Bu. Payakumbuh. Baik Ibu, berdasarkan hasil laboratorium, Ibu di sini didiagnosis oleh dokter penyakit gagal ginjal kronik. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu? Sudah Bu. Baik Ibu, gagal ginjal kronik adalah suatu keadaan di mana ginjal itu mengalami penurunan fungsi. Nah, kalau nafsu makan Ibu itu juga salah satu gejala penyakit gagal ginjal kronik sendiri. Baik Ibu, sebelumnya tujuan datang ke Poligizi seperti apa Bu? Buat ini Bu, buat konseling gizi tentang penyakit saya Bu. Konseling gizi tentang penyakit ya Bu. Dia tahu kurang gizi saya tuh gimana gitu. Baik Bu. Baik Ibu, setidaknya kadar Ibu semakin membaik. Baik, tujuan konseling kita hari ini itu pertama kita akan membicarakan anjuran makan yang baik, penyakit gagal ginjal kronik itu seperti apa. Dan saya akan mendiagnosis penyakit Ibu, dan saya akan memberikan anjuran makan Ibu. Nanti konseling kita di kurang lebih dari 20 atau 30 menit. Baik Ibu, sekarang saya akan merecall Ibu. Ya Bu. Recall itu apa tuh Bu? Recall itu adalah menanyakan makanan apa saja yang dikonsumsi dari kemarin waktu Ibu bangun sampai Ibu tidur dan bangun lagi. Baik Ibu, langsung saja. Kemarin pagi Ibu bangun jam berapa Bu? Jam 4 Bu. 4 subuh. Jam 4 subuh. Ada aktivitas Bu? Nggak ada Bu, cuma buat makan sih Bu, sahur. Baik Ibu, untuk makan sahurnya apa ya Bu? Makan ini Bu, Ayam bagian mana ya Bu? bagian dadanya Bu. Untuk ayam bagian dada. Nah ini Bu, satu potong dada atas. Dan pakai nasinya Bu. Itu digoreng pakai minyak atau mentega Bu? Minyak. Untuk nasinya Ibu, nasinya yang mana Ibu? Yang ini Bu. Untuk centong nasinya? Satu centong rice cooker. Baik Ibu, ada aktivitas yang lain nggak Bu? Seperti olahraga atau Nggak ada sih Bu, olahraga sama sholat. Berarti siap sahur tuh sholat langsung ada tidur lagi atau gimana Bu? Tidur lagi. Tidur lagi Bu. Baik Ibu, karena ini bulan puasa ya Bu, saya langsung
tanya aja, untuk makan buka puasa ibu apa ya? Kemarin ya bu, Iya bu, kemarin. mie, saya kemarin makan mie basah, mie rebus itu bu. Mie rebus ya. Mie rebus apa bu? Indomie atau? Iya, Indomie. Indomie. Itu ada pakai telur nggak bu? Ada sih bu, Telurnya di apa ini bu? di ceplok bu, ceplok matang. Ceplok. Oh, untuk mie-nya itu berapa piring bu? Satu aja bu. Satu piring. Baik ibu. Oh ya, minumnya bu? Air putih sih bu. Air putih. Berapa gelas sih bu? 2 gelas sih, 2 gelas ya bu. 2 gelas. Baik ibu. Siap buka puasa itu ada aktivitas seperti nyapu Iya. atau apa gitu bu? Nyapu aja sih bu. Nyapu aja. Terus sholat taraweh. Sholat taraweh. Udah. Habis itu rebahan. Itu kalau pulang dari sholat taraweh ada makan cemilan gitu nggak bu? Ada sih bu. Untuk cemilannya apa ya bu? Tuh bu, saya nyemil buah aja sih bu, saya makan buah. Oh, untuk nyemilnya buah ya bu? Buah apa ya bu? Buah apel. Buah apel. Baik ibu, recall sudah selesai. Saya mau hitung dulu. Tapi sembari saya hitung, saya mau bertanya dulu bu. Akhir-akhir ini ibu ada gejala apa aja selain pusing dan sakit perut? Saya mual-mual sih bu, mual muntah gitu. Mau muntah ya bu? Kalau nafsu makan ibu gimana? Agak kurang sih bu, kurang. Nafsu makan ibu kurang. Kalau berat badan apakah berpengaruh? Itu pun nggak tahu juga saya, makanya saya nanya. Baik, oke bu, kita lanjutkan ke liver. Ini bu, gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Baik ibu, kalau untuk gagal ginjal kronik ini bu merupakan penurunan fungsi ginjal yang menyebabkan penumpukan urin dan nitrogen dalam darah, sehingga diperlukan hemoglobin untuk membuang zat toksin tersebut. Untuk penyebab gejala GGK itu penyebabnya dikarenakan berbagai kondisi seperti gangguan metabolik, infeksi, gangguan imunologis, gangguan tumbul ginjal. Baik ibu, untuk tujuan dietnya itu mencegah definisi zat gizi dengan cara memenuhi kebutuhan zat gizi, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga agar akumulasi produk sisa metabolisme tidak berlebih. Untuk syarat dietnya itu energi, protein, lemak, karbohidrat sesuai kebutuhan. Protein tinggi dengan secara bertahap, rendah kalium dan natrium. Kebutuhan cairan sesuai dengan jumlah urin selama 24 jam ditambah 500 sampai 700 ml ibu. Baik ibu, untuk bahan makan yang dianjurkan itu ibu, kalau untuk karbohidrat itu nasi, mie, jagung. Kalau untuk proteinnya itu telur, ayam, ikan, susu, daging. Kalau untuk lemaknya itu minyak kelapa sawit, minyak jagung, mentega, dan rendah garam. Kalau ibu biasanya masak itu ibu pakai minyak apa bu? Minyak sawit sih bu, minyak goreng. Minyak kelapa sawit ibu. Baik bu. Sayurnya wortel, labu siam, timun. Kalau untuk buah-buahnya itu seperti apel, jeruk, jambu, pir, dan stroberi. Minumannya itu air putih atau jus buah segar.
Untuk jus buah segarnya biasanya Ibu jus buah apa Ibu? Sering buah mangga sih Bu. Buah mangga. Ada lagi Bu? Apel gitu. Oh, apel. Baik Bu, untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan itu seperti karbohidrat, kentang dan umbi-umbian. Ibu suka ya? Iya sih Bu, suka kentang. Iya, ini yang tidak dianjurkan ya Ibu. Kalau untuk protein itu tahu, tempe, kacang-kacangan. Lemak itu santan, minyak, kelapa. Kalau untuk santan kurangi ya Bu. Apalagi bentar lagi kan Bu mau lebaran. Jadi kan kita kebanyakan makan santan seperti rendang ya Bu. Kalau untuk sayur itu bayam, kol, brokoli, kangkung, buncis. Kalau untuk buah-buahnya itu seperti pisang, mangga, semangka, durian. Ibu suka ya? Mangga sih Bu, saya suka. Oh, ini yang tidak dianjurkan Ibu. Kalau bisa jangan ya Ibu. Kalau untuk minuman itu minuman yang bersoda, minuman air kelapa itu jangan ya Ibu. Baik Ibu. Ibu, ini hal yang harus diperhatikan. Makanan sumber protein nabati mempunyai mutu protein lebih rendah dibanding protein hewani karena itu dibatasi penggunanya Ibu. Makanan tinggi kalori itu seperti madu, permen, dan sirup dianjurkan sebagai pembahan kalori, namun tidak diberikan berdekatan dengan waktu makan agar tidak mengurangi nafsu makan. Untuk menghindari makanan tinggi kalium atau natrium jika terhadap ordeng atau infeksi Bu. Baik Ibu, untuk cara pengolah makanan itu cara mengurangi kadar kalium itu dalam bahan makanan, potong kecil bahan makanan dan rendam dalam air hangat selama 2 jam. Tidak dianjurkan makan sayur dalam keadaan mentah. Untuk pembatasan garam gunakan seperti bubuk, gula atau asam. Untuk membatasi cairan olahan makanan dapat bentuk tidak berkuah Ibu. Apakah ada lagi Ibu? Tidak ada Bu. Baik Ibu, kita sudahi konseling dan sudah cerita apa-apa saja informasi penyakit gagal ginjal kronik Ibu. Baik Ibu, konseling kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu.